Baik, terima kasih Bu Tini atas kesempatannya. Saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di wilayah 15, Pak Adianus Andeka, yang sudah mengawali dan memberikan arahan kepada kita semua, memberikan petunjuk ya, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kemudian yang saya hormati para ketua tim kerja, kemudian Kabak Umum dari LNG Wilayah 15, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu, pimpinan atau operator Peridikti, pengelola Peridikti dari perguruan tinggi swasta di wilayah LND wilayah 15, baik yang hadir secara luring maupun yang secara daringnya. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa kita manfaatkan dan optimalkan hari ini. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari LND wilayah 15 yang secara semangat di awal tahun ini sudah melakukan approach kepada kami di kementerian, kami di Pusdatin Kemdikbudristek yang saat ini memang menjadi pengelola Peridikti. Dan yang disampaikan oleh Pak Kalem sama Bu Tini tadi mengenai tim yang memang saat ini mungkin sudah diperkenalkan kepada Bapak Ibu semua, ini juga merupakan suatu bentuk penyegaran dan juga bagaimana juga suatu bentuk semangat supaya bagaimana pelayanan kita kepada PTS di wilayah LG 15 bisa lebih baik lagi. Ada beberapa masalah ya yang mungkin terjadi di perguruan tinggi swasta terkait dengan Peridikti, ataupun mungkin bagaimana pendampingan kami ke LG 15, khususnya mungkin ini yang juga baru bergabung dengan pengelolaan Peridikti ini. Kehadiran saya berdua, saya Frama Ferdianto dan Mas Nasser, nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Apakah nanti kita bisa diskusi di forum terbuka, mungkin ada tanya jawab, ataupun monggo nanti silakan kalau misalnya ada yang ragu di open, mungkin setelah kita menyampaikan materi, silakan saja, tapi nanti tentunya pasti akan bergiliran tentunya ya. Dan makanya itu waktu itu saya sampaikan ke Bu Tini, kami dari Pusdatin itu hadir berdua, tidak bisa saya sendiri karena bisa jadi ada persoalan teknis yang memang harus kita eksekusi pada hari ini gitu ya. Jadi silakan saja mungkin Bapak Ibu nanti sampaikan masalah-masalahnya yang terkait dengan Peridikti, Sister, SSO, ya, tracer yang terkait dengan Peridikti. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi pada hari ini juga. Dan karena Bapak Ibu sudah datang jauh-jauh ya, dari kabupaten, luar pulau, ya jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Mudah-mudahan masalahnya bisa langsung selesai pada hari ini. Sehingga Bapak Ibu tidak membawa oleh-oleh masalah ya. Nanti oleh-olehnya yang lain saja ya, mungkin jalan-jalan di Kota Kupang, cari oleh-oleh di Kupang. Itu ya awalan pertama kami ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon nanti dimanfaatkan kegiatan kita hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan di awal ini merupakan trigger ya, atau mungkin penyamaan persepsi dulu, atau mungkin memang penyampaian beberapa kebijakan yang terbaru di kementerian terkait dengan Peridikti. Ya. Jadi nanti materi ini saya akan sharing kepada Bu Tini. Bu Tini silakan nanti disebarkan ke seluruh peserta. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita melakukan penguatan tata kelola pelaporan Peridikti, baik di sisi kementerian, LNDikti, dan juga perguruan tinggi. Tiga entitas ini harus sama-sama sebenarnya menata, menguatkan. Ya. Tidak bisa sendiri-sendiri, walaupun memang peran pusat, peran LNDikti juga termasuk
enabler ya atau trigger kepada perguruan tinggi, khususnya di sini perguruan tinggi swasta dalam rangka penata kelolaan. Kalau di sini Bapak Ibu yang hadir memang pengelola, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke pimpinan. Kalau yang hadir pimpinan, mudah-mudahan akhirnya bisa coba melihat kembali, mengevaluasi kembali bagian-bagian mana saja yang memang masih bisa diimprove ya, supaya nanti akhirnya dalam konteks data ini Bapak Ibu tidak mengalami masalah yang berarti. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah tentang perkenalan tentunya ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, kementerian sudah berganti, sudah berubah ya. Jadi kami sekarang ini kan tentunya benderanya adalah pengelola PDDK sekarang ada di Pusdatin. Pusdatin saat ini dikepalai oleh Pak Dr. Andika Fajar. Kami kantornya ada di Dikti, di Senayan, tepatnya di Gedung D lantai 15. Dan memang sebagai unit baru, ini perlu kita sampaikan, karena masih saja ada yang mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mungkin mau ke Jakarta atau sedang ke Jakarta dan ingin mampir, saking semangatnya nggak ngabarin gitu ya. Kemarin contohnya Bapak Ibu saya, contohnya nyata sekali kemarin. Ada dari Bengkalis mau ketemu saya, Pak saya sudah di Ciputat. Aduh, ini kan salah alamat. Karena kalau Ciputat itu adalah Pusdatin Kementerian Menengah, ya. Udah split kita, udah pisah, udah cerai, gitu ya, menjadi 3 kementerian. Jadi kementerian saya mau di saya untuk urusan apapun itu ya. Kalau kami tuh memang kantornya saya pengumpulan data ya. Seperti yang kita ketahui saat ini kita punya Neofeeder ya. Neofeeder saat ini versi 3.0.1. Dan dalam rencana kami memang kemungkinan paling cepat itu adalah awal Maret ya, kita akan ada patch ya, patch minor perbaikan. Jadi ada beberapa bug yang kita ingin selesaikan dan kita ingin hadirkan dalam suatu update ya di Neofeeder ini. Direncanakan memang pada awal Maret ya kita bisa rilis aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana infrastruktur juga, saat ini juga kita ada dukungan peningkatan infrastruktur ya. Dan kami juga merencanakan ini bocoran nih Bu Tini ya, bocoran pada LLD 2015 ya. Jadi kemungkinan itu 2 minggu lagi akan ada downtime di akhir pekan, mungkin tanggal memang sudah masuk bulan puasa nampaknya ya. Ya ini supaya jaga-jaga aja Bapak Ibu ketika memang ada urusan mendesak, jangan sinkron di waktu-waktu downtime. Jadi kita masih punya 2 minggu nih untuk Bapak Ibu menyelesaikan urusannya, khususnya kalau memang berbicara pelaporan 2025 ganjil, ya kalau bisa cicil gitu ya, jangan ditumpuk ya. Karena nanti tengah bulan Februari ini akan ada kemungkinan akan ada downtime karena kita ada pengalihan infrastruktur, penambahan infrastruktur ya yang akan berdampak kepada layanan juga. Nah, jadi itu adalah yang saat ini dikelola oleh Pusdatin Dikti Saintek ya, dari ini semua. Kalau kita berbicara mengenai PDDikti, sebenarnya kan ini bukan barang yang baru ya Bapak Ibu semua ya, kecuali mungkin ada di sini
ini apa tim baru selain Bu Tini ya. Kalau di sisi perguruan tinggi ada nggak apa personil baru yang akhirnya ditunjuk pimpinan ini baru kenal PDDT ini hari ini? Mungkin bisa tunjuk tangan? Oke, satu ya, satu. Ada lagi dua. Oke. Bapak datang berdua dengan yang lama atau memang yang baru aja nih? Baru aja. Oke, Bapak juga ada yang lama ya. Oke. Beruntunglah kalau ada yang lama, Bapak harus minimal harus ngejar gitu ya. Kalau memang yang lama tidak hadir gitu ya. Ya karena ini sebenarnya barang lama ya. Kita sudah rutin melakukan ini. Bahkan kalau di sini saya sebut AppsBet, mungkin masih ada yang paham ya AppsBet itu apa ya. Putih ini paham AppsBet? Masih tahu? Enggak ya? Oh ya. Jadi AppsBet itu adalah evaluasi program studi berbasis evaluasi diri. Ini adalah cikal bakal sebenarnya kita melaporkan PDDikti ya. Jadi kita lakukan dulu tahun 2002 ya. Kalau dulu belum ada LID 15 ya. Dulu di sini masih gabung sama LID 8 ya. Opertis 8 lah gitu ya. Kemudian ada PDPT, kemudian akhirnya berubah menjadi PDDikti. Tahun 2012 kita punya undang-undang gitu ya. Jadi akhirnya kita berevolusi di program pendataan ini. PDDikti sendiri kita perkenalkan namanya itu sekitar tahun 2013 lah, 2013. Feeder kita rilis di 2014. Jadi saat ini usianya sudah 12 tahun. 12 tahun ya betul ya, 2014 ke 2026. Bahkan feeder sendiri sudah berubah menjadi neo feeder di 3 tahun terakhir ini. Ya. Neo feedernya sendiri sudah versi 3, gitu ya. Jadi ini memang perkembangan yang harus gitu ya dilakukan. Walaupun kalau saya pribadi merasa perkembangannya itu memang perlu akselerasi lagi. Karena akhirnya saat ini memang banyak tuntutan ya, tuntutan kebijakan, tuntutan penjaminan mutu, tuntutan keamanan, gitu ya. Karena makin ke sini tuh data itu memang sangat penting sekali, Bapak Ibu semua. Data bisa mengakibatkan banyak kendala, banyak protes, ya, banyak komplain. Mungkin mahasiswa Bapak Ibu nggak bisa ikut program tertentu, mungkin lulusan Bapak Ibu nggak bisa sertifikasi atau mungkin rekrutmen, nggak bisa ikut magang, gitu ya. Atau mungkin dosennya nggak bisa ikut serdos, ya. Atau mungkin perguruan tingginya juga nggak lancar akreditasinya, ya itu gara-gara data. Walaupun data ini sebenarnya ya dia adalah memang apa ya, dia memang adalah suatu hakikat ya untuk kita bagaimana memotret kondisi. Karena saat ini tentunya berdasarkan Undang-Undang Dikti, kita punya konsep otonomi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, tetapi tetap butuh yang namanya akuntabilitas. Nah, salah satunya adalah dari PDDikti ini kita melihat bagaimana sih akuntabilitas yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya share-nya saya stop dulu ya. Coba saya reset. Oke. Baik, jadi 4 aturan ini yang saat ini kami list sebagai dasar kami melakukan kebijakan pendataan PDDikti. Ya. Yang pertama dan yang paling utama kita punya undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di mana di undang-undang ini Bapak Ibu sekalian disampaikan tentang kewajiban pelaporan data yang benar dan tepat. Ya. Jadi perguruan tinggi berkewajiban melaporkan data yang benar dan tepat. Bapak Ibu selaku pengelola, selaku operator harus memastikan bisa menjalankan tugas perguruan tinggi itu. Ya. Jadi memang ini memang tugas yang berat Bapak Ibu semua, bukan tugas enteng sebenarnya ya. Karena tadi itu, apa yang Bapak Ibu entry, ini bukan dalam konteks coba-coba. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu entry itu adalah data real di lapangan yang harus Bapak Ibu jamin kevalidannya. Karena misalnya Bapak Ibu menerima mahasiswa ya,
si A, si B, si C. Kami di pusat itu percaya ketika periodenya terbuka ya, si A, si B, si C masuk, si A fotonya seperti ini, walaupun di PDD nggak ngelaporin foto ya, tapi kan tanggal lahirnya, kemudian eh, ada data-data detail alamat, kemudian dia masuk ke prodi apa, itu ketika periode terbuka, itu ya perguruan tinggi bebas melakukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus memastikan datanya itu valid. Ya. Jangan di 2 tahun lalu kita masih mendapati ada PT itu melakukan uji coba, akhirnya dia masuk ke production. Ya. Jadi di data kita tuh banyak data kotor ya, ada namanya A, AA, AAA. Jadi kita sempat juga diprotes Itjen ya, dulu ada data-data yang misalnya mohon maaf, waktu itu ada kalau kan PDD kan bisa search bebas tuh ya. Jadi ada yang ngetik sapi, ada macan juga ada. Ya ternyata setelah kita cek memang ada nama mahasiswa namanya sapi, ada juga gitu ya. Macan juga ada, cuma pernah kita punya kasus, mohon maaf, waktu itu diisikan monyet, tapi ternyata PT-nya itu uji coba, gitu ya. Uji coba masuk live gitu ya. Nah ini yang waktu itu kita protes juga. Nah makanya kembali lagi ke sini, kewajiban melaporkan data yang benar dan tepat. Ya, walaupun akhirnya kami di kementerian juga dituntut untuk memastikan bahwa perguruan tinggi itu menjalankan kewajibannya. Nah ini kan sebenarnya tugas yang akhirnya 2 kali ya. PT memastikan, kami juga di pusat memastikan, LLDikti juga membantu kami untuk memastikan data-data di wilayahnya itu benar. Kemudian saat ini kita punya Permendikti nomor 39 tahun 2025. Ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ini perubahan ya dari Permen 53 tahun 2023. Jadi ada yang berubah di sini, ada juga yang akhirnya membuat PT, ada yang dulu bisa, sekarang nggak bisa, ada yang dulu nggak bisa, sekarang bisa, gitu ya. Nah kami ya di tim data juga sebenarnya juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman substansi, tapi memang biasanya tuh pengelola PDDikti itu biasanya langsung bertanya ke Pusdatin, gimana Pak, misalnya tentang masa tempuh deh, ya misalnya S1 saat ini kan sudah punya batas 2 kali masa tempuh, di mana masa tempuhnya adalah 8 semester. Jadi S1 itu 2 kali 8, berarti 16 semester, itu sudah 8 tahun. Gitu ya. Di PISN pun sudah diimplementasikan, batas eligibilitasnya adalah 8 tahun untuk S1. Gitu ya. Tapi kan kembali lagi, nanti perguruan tinggi itu menyikapinya seperti apa? Karena harusnya perguruan tinggi nanti segera menetapkan aturan internalnya berdasarkan peraturan tersebut. Gitu ya. Misal kalau perguruan tinggi mau tetap 7 tahun, ya silakan disesuaikan aturan akademiknya. Atau nanti perguruan tinggi mau ikut yang standar nasional, ya apa disesuaikan juga di aturan akademiknya. Punya kebijakan berlaku surut atau tidak berlaku surut itu dikembalikan lagi ke perguruan tinggi akhirnya, gitu ya. Jadi kami mendapatkan pesan juga dari teman-teman substansi seperti itu. Nah, banyak hal yang di Permendikti nomor 39, salah satunya RPL juga nanti kita akan sampaikan bagaimana dampaknya ya. Kemudian yang ketiga, kita punya Kemendikbudristek nomor 133 garing M garing 2023. Ini tentang cakupan data induk, tentang mekanisme penyelenggaraan data dan juga periode pelaporan. Ya. Walaupun memang saat ini kami sedang berusaha untuk menyesuaikan aturan ini, karena aturan ini masih di era Dikbudristek. Ada beberapa hal yang memang ingin kita sesuaikan, tentunya juga mengenai salah satu juga yang dikejar oleh teman-teman di Dikti itu adalah pendataan tendik ya untuk mendapatkan NUPTK, dan juga menjadi satu fokus juga di tahun ini untuk kita lengkapi ya. Kemudian ada satu lagi peraturan mengenai Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024.
tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, jenjang pendidikan tinggi. Yang ini akan melatar belakangi proses penomoran ijazah dan sertifikat nasional yang juga syarat eligibilitasnya itu dari PDDikti. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang membawa kasus seperti itu. Pak, mahasiswa saya ada yang nggak eligible nih, gitu ya. Gimana solusinya? Atau mungkin mahasiswa saya ada yang nggak muncul di PISN. Nah, itu mungkin kalau ada yang seperti itu silakan disampaikan saja, ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa coba telusuri, gitu ya. Oke, 4 aturan ini saya coba masuk ke Kemendikbudristeknya tentang tugas pimpinan perguruan tinggi, ya. Jadi di Kemendikbudristek nomor 133 ini ada tugas pimpinan perguruan tinggi turunan dari tugas PT yang punya kewajiban melaporkan data yang benar tadi itu ya. Pertama, PT itu sebenarnya harus membentuk satuan tugas pengelola data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi perlu menetapkan sebenarnya apakah mau ada unit khusus atau mungkin gabungan dari beberapa unit ya. Seperti kita ketahui kan itu ada otonomi di perguruan tinggi ya. Ada yang menempatkan PDDT ini di bagian akademiknya, ada yang di TIK-nya, ada yang di penjaminan mutunya. Nah itu sebenarnya tidak ada masalah. Atau mungkin membuat bagian sendiri PDDT khusus gitu ya. Yang penting memang bagaimana pimpinan perguruan ini menetapkan bahwa penanggung jawab PDDT itu ada di mana. Sehingga semuanya pun sivitas akademika Bapak Ibu itu tahu ya satuan tugasnya itu di mana. Karena nanti pimpinan dan juga satuan tugas itu akan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, kemutahiran dan keakuratan ya. Nanti memastikan data itu sesuai dengan kondisi yang sebenar, tidak ketidakvalidan dalam data tersebut ya. Jadi harapannya itu Bapak Ibu sudah melaksanakan di lapangan, Bapak Ibu datakan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah melaksanakan tapi lupa didatakan. Atau Bapak Ibu tidak melaksanakan tapi ada pendataan. Nah ini yang seringkali akhirnya tim EK turun ke bawah. Menyasar misalnya masalah KIPKA. Menyasar misalnya ijazah palsu. Kemudian praktek-praktek yang memang ilegal gitu ya, yang akhirnya mengakibatkan prodi ditutup, PT ditutup, PT kena sanksi bisa ringan, sedang maupun berat. Jadi ini adalah tugas pimpinan perguruan tinggi. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, setelah pimpinan ada namanya tugas pengelola PDDikti. Ya, tentunya pengelola PDDikti ini sebenarnya tidak hanya di satuan tugas tadi itu saja sebenarnya. Karena dia bisa melibatkan fakultas, jurusan, prodi, gitu ya. Karena pasti Bapak Ibu di tingkat atas itu mendapatkan input dari prodi, satuan terkecil di pendidikan tinggi ya. Sehingga tentunya data-data itu yang lebih paham biasanya di tingkat prodi. Mahasiswa kita kemana, teman-teman prodi yang paham ya. Mungkin ada mahasiswa yang tidak lapor, ada yang tidak KRS-an, atau akhirnya menghilang di tengah maupun di akhir gitu ya. Itu biasa teman prodi yang tahu. Sementara teman-teman di tataran atas itu kan hanya menerima data saja. Itu aja terjadi kan di konteks PT. Apalagi di kami di pusat, ketika kami mendapatkan data dari PT, ya kami tahunya Bapak Ibu sudah paham datanya. Gitu ya. Jadi perlu melakukan pengumpulan, perlu melakukan pemeriksaan, kemudian juga mengintegrasikan data di lingkungannya, dan lain-lain. Ini ada tugasnya juga yang memang perlu Bapak Ibu ikuti sebenarnya ya. Jadi ini sebagai dasar juga bagaimana pengelola kemudian satuan tugas itu menjalankan peran menjaga juga mengelola pendidik di perguruan tinggi masing-masing.
Nah, ekosistem PDI sendiri sudah sangat strategis hari-hari ke ini, ya. Hari-hari ke sini sudah sangat strategis untuk urusan dosen, untuk urusan mahasiswa, untuk urusan lulusan, prodi, PT, kemudian bahan kebijakan nasional, ya ini juga sudah sangat dimanfaatkan lah. Karena memang harapan kami itu bagaimana PDI itu menjadi single source of truth-nya pendidikan tinggi. Harapannya untuk data-data induk itu sudah berasal dari PDDikti. Bapak Ibu, ada yang mungkin 1 bulan terakhir ini didatangin oleh Badan Pusat Statistik untuk survei? Ya. Ada ya. Tadinya form kuesioner itu banyak sekali. Ya. Harusnya ya, ini saya juga sebagai konfirmasi ya. Akhirnya kan mungkin dia hanya menanyakan yang tidak ada di PDDikti. Tadinya dia juga menanyakan data jumlah mahasiswa, jumlah dosen. Nah, itu kemarin kita sudah sampaikan, itu cukup dari PDDikti saja. Nah, kalau ternyata di lapangan masih minta itu, ya mungkin nanti coba saya dapat feedbacknya juga ya. Karena memang BPS ini sedang melakukan survei tentang pokoknya urusan ekonomi ya. Nah, ekonomi salah satu ininya di perguruan tinggi. Nah, jadi PDI sebagai single source of truth, ya. Walaupun juga kemarin teman-teman BPS juga ada laporan ke kami, Pak, ini PT-nya ada yang alamatnya beda. Nah, itu sebenarnya jadi alat ini juga sih, jadi alat feedback juga. Atau ternyata PT-nya sudah tutup, PT-nya sudah berubah bentuk, gitu ya. Atau PT-nya memang sudah nggak ada, gitu ya. Aktif tapi sudah nggak ada kampusnya, orangnya, mahasiswanya, gitu ya. Jadi bagaimana PDI menjadi basis kebijakan nasional dan juga menjadi fondasi layanan publik dan transparansi sehingga saat ini digunakan oleh Sinta, Simbel Mawa, PISN, Siaga, Sister, Bima, ya. Jadi itu sangat kita support ya terkait dengan pemanfaatan seluas-luasnya terkait dengan data PDI itu sendiri. Peta sistem penyelenggaraan PDI-nya secara sederhana seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi Bapak yang baru ya, di sisi perguruan tinggi, kami saat ini memberikan aplikasi yang namanya Neofeeder. Neofeeder itu nanti diinstal di server atau komputer masing-masing perguruan tinggi. Ya. Idealnya memang diinstal di server atau komputer dedicated untuk Neofeeder. Ya. Untuk PT kecil, ada yang diinstalnya di laptop operator, oke, gitu ya. Tapi memang itu ketika PT-nya kecil sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau PT-nya sudah berkembang itu pasti akan menjadi masalah. Nah, bagaimana cara input data PDD ke Neofeeder? Bisa cara manual, Bapak Ibu masukin data mahasiswa, mahasiswa ini kuliah apa ya, itu secara manual atau menggunakan web service. Walaupun prakteknya Bapak Ibu juga banyak ya, apakah punya siakat sendiri, punya siakat dari pihak ketiga ya, atau ternyata juga menggunakan importer dari penyedia atau juga mengembangkan internal sendiri, itu kita bebaskan memang saat ini. Tapi pesan kita memang harap hati-hati ya ketika menggunakan third party yang memang berasal dari luar, karena Bapak Ibu kan sebenarnya menyerahkan akses ya, masukin akun, username, password ya. Kita nggak tahu misalnya apakah memang aksesnya ternyata mungkin disimpan oleh pihak ketiga tersebut gitu ya. Jadi harus Bapak Ibu patuh bagaimana akses itu sangat penting. Sekarang keamanan informasi sangat penting sehingga harapannya Bapak Ibu tidak ada data selundupan yang masuk di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Data itu masuk, kemudian sinkronisasi saat ini menggunakan internet. Dulu di zaman Appsbed, Bapak Ibu kalau ngelaporin data harus datang ya. Kalau dulu mungkin datang ke Bali ya Pak ya, mungkin ya. Kalau ke Bali ya masih enak ya. Berarti 1 semester kali ke Bali berarti ya. Berarti setahun 2 kali ke Bali dong ya berarti ya. Wah ini plus minusnya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai internet. Sekarang asal ada internet udah bisa sinkron. Walaupun sekarang pakai OTP ya. Nah,
mungkin nggak banyak yang tahu, bukan nggak banyak yang tahu, ada yang belum tahu. Saat ini kita sedang melakukan penyesuaian OTP-nya ke email, ya. Saat ini belum ke WA, karena kita sedang ada problem ke WA-nya, kita alihkan ke email. Jadi kemarin seminggu kemarin masih ada tuh yang komplain, Pak, OTP-nya nggak kekirim Pak. Ya emang nggak kekirim ke WA, tapi kalau ke emailnya sudah kekirim. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan tersebut, itu saya informasikan. Sekarang OTP-nya ke email. Nanti kapan ke WA? Nanti kita kabarkan lagi sehubungan nanti kalau WA-nya sudah pulih gitu ya. Data masuk ke pusat, data disajikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Tadi itu Sister, Bima, Sinta, Siaga, ya. Salah satunya yang paling simpel juga disuguhkan ke laman pdt.com itu Sentek. Ya, karena kan sejak dulu, mungkin Bapak Ibu juga di zaman FBED pernah mendengar laman evaluasi, laman Forlab, ya, sekarang itu laman Pendikti, masyarakat bisa memeriksa data PT, Prodi, termasuk juga data dosen dan juga mahasiswa. Yang paling sering diakses sih data mahasiswa ya. Pada tahun 2025, ada 8 juta user yang mengakses ke data peneliti. Salah satu yang paling besar memang adalah di pencarian mahasiswa. Ya karena ya akhirnya terbuka, akhirnya banyak ininya ya, banyak banyak ke apa penggunaannya, pemanfaatannya. Ada rekrutmen ngecek ini benar nggak dia lulusan UI, ITB, gitu ya, atau di sini mungkin Undana, ya, benar nggak? Atau sudah lulus belum? Oh ternyata mengundurkan diri gitu ya, atau ternyata dikeluarkan, atau akhirnya ada juga yang simple, mungkin ngecek temennya, ngecek temen yang baru dikenal, atau calon mertua ngecek menantunya, gitu. Ngakunya S2 ITB, bener nggak nih S2 ITB nih? Ternyata enggak tuh ITB. Jadi sekarang memang kita seterbuka itu ya, walaupun memang kita nggak menyajikan data pribadi yang core-nya. Kita nggak menyajikan tanggal lahir, nama ibu, alamat, ya. Kita nggak menyajikan itu. Kita hanya menyajikan tadi itu nama, NIM, dia kuliah di mana, statusnya apa. Walaupun dulu pernah tuh di zaman forum kita menyajikan IPK, ya, tapi IPK diprotes, jangan tampilin IPK dong, gak enak. Ya. Jadi waktu itu kita hide. Ya. Nah, memang sekarang ini kita sedang coba konsultasi ya dengan Kementerian Kominfo dan Digital, Komji, dalam konteks ini ada kita udah berlaku ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Ke depan bisa aja sebenarnya laman Pendi nggak terbuka sekarang, gitu ya. Kita memang sedang merencanakan juga nanti laman Pendi itu bisa diakses hanya bisa lewat login misalnya. Jadi harus login, masih bisa diakses, tapi harus login misalnya. Nah itu salah satu yang memang kita ingin konsultasikan ke teman-teman komditi. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan bagaimana data dikumpulkan di PT, sinkron, tampil. Ya. Tampilnya itu memang biasanya H+1 ya, Bapak Ibu sync hari ini, regulernya, idealnya, besoknya sudah berubah. Tapi kalau Bapak Ibu di sini ada yang punya masalah, Pak saya udah sync, baik dosen maupun mahasiswa, dosen udah saya ajukan begini, mahasiswa sudah saya update juga bisa disampaikan di forum ini ya. Ya syukur-syukur kalau banyak akhirnya Bu Tini harus siapkan ini nih, siapkan Google Sheet untuk mengidentifikasi permasalahan dari teman-teman ya. Ya. Jadi kita bisa nanti urutkan satu persatu, kita coba cari solusinya ya. Nah jadi itu adalah peta sistemnya. Selanjutnya, nah ini pernah kita buat di acara seperti ini nih waktu itu dengan LNDG wilayah 1 waktu itu saya ingat ya. Saya waktu itu bertanya lewat aplikasi, bagaimana satu kata pengalaman Anda dalam mengelola Pendikti. Nah, kata-kata ini muncul nih. Pusing, ribet, luar biasa, cemas, kompleks, bingung. Mungkin nggak jauh beda di sini kali ya. Atau di sini beda ya? Oh, lebih kompleks. Jangan-jangan tahu kan kata-katanya senang, menyenangkan, bahagia, gembira. Enggak ya? Jadi masih senada ya, masih senada ya. Jadi ini kita capture karena tadi itu biasanya yang hadirkan pengelola ya, ya.
Memang akhirnya tuntutannya besar sekali. Akhirnya tugas PT itu diemban di bahunya pengelola. Ya memang benar, tapi harusnya tidak pengelola sendiri gitu ya. Karena ketika mungkin Bapak Ibu ya memang kan dengan segala perbedaan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ada yang sudah maju, berkembang atau masih merintis gitu ya. Kan akhirnya punya step yang berbeda-beda tuh. Jadi punya kondisi resource yang berbeda-beda juga. Akhirnya wajarlah keluar kata-kata ini karena tugasnya memang berat sekali. Ya ribet, pusing, cemas. Makanya kami berpikir gimana ya supaya bahagia ya. Gimana kita merubah membalikan. Ini pengelola itu kalau ketemu kita survei, berubah nih ucap ininya. Bahagia, senang, menyenangkan. Ya. Nah ini itu yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya baik dari segi teknis maupun segi non teknis. Tapi kami sedang berusaha kok Bapak Ibu sekalian walaupun dengan segala keterbatasan kami ini untuk terus improve ya. Salah satunya dengan juga kita ada kajian, ada help desk khusus gitu ya. Mudah-mudahan doakan saja ini goals karena kalau ada help desk khusus artinya Bapak Ibu nanti bisa terlayani nih baik LEDT maupun PT ya. Kalau sekarang memang kalau ada permasalahan akhirnya mungkin menyampaikan ke LEDT tidak paham, mau menyampaikan ke pusat kami juga terbatas sehingga mandek ya. Makanya akhirnya mungkin yang kita rasakan karena tadi itu kita tidak punya helpdesk yang baik dalam konteks teknis ya. Karena kan troubleshooting kalau sistem ULT atau sistem satu pintu itu kan memang biasa terkait dengan program layanan ya. Tapi kalau kita itu udah teknis, udah terkait dengan sistem informasi, harusnya memang ada cycle yang jalan terus gitu ya. Kita rilis, ada feedback, ada kendala ditanganin, ada bug diperbaiki ya. Ada masukan backlog diimprove. Nah, ini harus terjadi terus. Karena seringkali akhirnya putus. Nah, ini yang kita coba benahi. Alhamdulillah kemarin kita udah dapat laporan dari BPK. Salah satu itemnya adalah dalam laporan BPK itu memerintahkan menteri untuk memerintahkan sekjen untuk akhirnya mengusahakan perbaikan salah satunya di helpdesk tadi itu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa usahakan ya. Ya tapi ini pasti butuh biaya, butuh kos yang memang akhirnya harus dicari gitu ya. Oke, kita lanjut. Data apa sih yang dikumpulkan? 3 data ini yang paling utama dikumpulkan ya. Selama ini kita lakukan di data pendata PDT. Pertama, data mahasiswa dan transaksinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya mahasiswa, jangan lupa untuk didatakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Mau dia program diploma, sarjana, magister, doktoral, spesialis, profesi, jangan lupa untuk didatakan. Kita memang punya mekanisme pendataan masa lampau, tapi memang saat ini walaupun mesti ada kita evaluasi ya, prosesnya itu cukup pelik ya, karena Bapak Ibu harus urus berita acara ke LDT, diperiksa dulu. Saya nggak tahu di LD15, tapi LD19 itu akhirnya orangnya diwawancara, suruh datang, ini juga begitu Bu, suruh wawancara misalnya kalau ada pendataan masa lampau ya. Ya untuk dipastikan akhirnya benar nggak kamu kuliah di sini gitu ya. Karena kalau sampai udah kita setujui itu artinya adalah tindakan mencap valid gitu ya. Nah ini memang akhirnya kita coba cari solusinya karena di beberapa LEDT ini standarnya berbeda tadi ya. Ada yang memang mengetatkan dan lain-lain ya. Ini yang juga menjadi persoalan supaya standar itu sama tetapi tetap bagaimana kita mengamankan itu. Jadi transaksinya juga ada KRS, KHS, nilai, IPK, gitu ya. Ini juga yang kita datakan. Kemudian data PTK dan transaksinya ini ada pendidik dan tenaga pendidikan. Memang kita masih fokus di pendidik, tenaga kependidikannya ketinggalan. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang punya NITK, nomor induk tenaga pendidikan? Sudah Pak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, oke. Ya mudah-mudahan dalam tahun ini ya kita bisa sertifikasi ya. Kita bisa proses untuk pengalihannya ke NUPTK karena nanti akan bergeser ke NUPTK. Untuk yang sudah punya pasti kita akan rubah ke NUPTK.
Untuk yang belum punya, harapannya nanti bisa registrasi di sistem, seperti halnya meregistrasikan dosen. Walaupun memang kita sedang koordinasi untuk kita berangkat dari JF tertentu, jabatan fungsional tertentu. Saat ini yang paling menjadi fokus itu adalah JF laboran. Ya, laboran ini menjadi prioritas karena kenapa? Laboran ini adalah satu JF yang memang dibina oleh Kemdikti Saintek. Nah, sisanya memang masih kita identifikasi, pustakawan, mungkin ada keuangan, termasuk yang ini IT, gitu ya. Karena kita harus ada penyamaan persepsi sejauh mana tendik itu klasifikasinya. Misalnya contohnya ada diskusi kalau security sama janitor termasuk tendik atau enggak, gitu kan. Misalnya gitu. Apakah iya, ada yang bilang enggak, gitu. Jadi kita harus sama dulu persepsinya. Makanya kita coba mulai dari yang memang fungsionalnya itu jelas. Walaupun memang konteks fungsionalitasnya akhirnya kita coba padankan dengan kondisi ASN. Padahal Bapak Ibu kan memang non ASN itu di PTS, atau mungkin nggak mungkin kalau tendik ada yang ASN ya. Kalau yang dosen ada namanya PNS DPK, tapi kalau ASN kayaknya nggak ada. Tendik DPK nggak ada. Kemudian yang ketiga data kelembagaan. Data kelembagaannya adalah data yang paling harus ada dulu. Ini adalah rumahnya, ini adalah kamarnya, jadi harus legal, harus SK-nya ada. Begitu pula kalau ada perubahan nama, ya, berarti kamarnya baru atau PT-nya baru, gitu ya. Jadi inilah data yang harus kita datakan dan memang mendapatkan cap valid legal dari teman-teman di kelembagaan. Mengenai tahapan pelaporan, jadi ada 3 langkah di Neofeeder ya, untuk melakukan tahapan pelaporan. Pertama adalah registrasi mahasiswa. Seperti tadi saya sampaikan, semua mahasiswa harus didatakan. Bahkan sejak 3 tahun terakhir, kita juga sudah bisa mulai mendatakan yang bukan mahasiswa. Ya, ketika Bapak Ibu menyelenggarakan mungkin short course, kursus, atau pertukaran mahasiswa yang memang hasilnya bukan gelar, tapi kredit, ya. Karena di PDD itu sudah ada namanya jenis daftar pendidikan non gelar, ya. Itu sudah bisa didatakan juga. Jadi apalagi ke depan micro credential ini menjadi salah satu cara juga. Akhirnya ketika Bapak Ibu menjalankan itu, ya silakan datakan nanti di micro credential pendidikan non gelar. Tapi semuanya pasti butuh registrasi mahasiswa. Mau peserta didik baru, mau pindahan, mau Bapak Ibu RPL, ya. RPL kan harus eligible nih. Ya. Atau ada yang fast track. Nah, info terakhir juga fast track juga harus eligible dulu. Fast track kemungkinan akan diberlakukan seperti RPL, harus ada persetujuan dari menteri. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan, itu harus diperhatikan nanti. Jadi itu adalah registrasi mahasiswa sebelum akhirnya ke perkuliahan tiap semester, sebelum akhirnya ke kelulusan. Kelulusan ini juga bukan hanya berbicara hanya masalah yang lulus, tapi juga berbicara masalah yang tidak lulus. Ya, jadi tidak lulus juga harus ada proses yudisiumnya sebenarnya, penetapannya. Ketika ada masuk Bapak Ibu yang dikeluarkan atau putus studi, mengundurkan diri, mutasi, itu juga harus didatakan dan Bapak Ibu harus punya proses bisnisnya. Jadi sebagai operator, Bapak Ibu juga bisa request ke teman-teman penjamin mutu, ke teman-teman senat gitu ya. Bagaimana prosedur kita dalam menangani pindahan misalnya. Bagaimana prosedur kita dalam menangani RPL. Bagaimana prosedur kita dalam menangani ada anak yang dikeluarkan, mengundurkan diri. Itu harus ada prosedurnya. Karena kerja Bapak Ibu akhirnya didukung sama aturan substansi. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan dukungan itu. Kecuali Bapak Ibu rangkap ya, sudah operator, tim akademik, ya, kemudian juga pimpinan, ya udah jadi satu. Jadi Bapak Ibu harus memikirkannya komplit. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya operator saja, hanya teknis saja, Bapak Ibu harus request itu ke pimpinan, Pak, kerja saya harus didukung sama ini, peraturan-peraturan ini. Kampus kita harus jelas, kita punya tata terima akademik ini. Gimana menerima pindahan, Pak? Atau gimana caranya kalau ada masa mengundurkan diri? Atau cuti? Atau ada anak yang nggak cuti, itu gimana? Itu harus jelas. Jadi tahapan ini perlu akhirnya diidentifikasi. Makanya salah satunya kita mengeluarkan yang namanya maturitas
pengelolaan Mendikti. Nanti saya akan bahas juga di slide. Oke, ini langkah-langkah pendataan evidence singkat saja. Intinya dari 3 itu kita breakdown menjadi 7. Ya. 1 data mahasiswa, 2 histori pendidikan mahasiswa. Bedanya apa nanti saya jelaskan. Kalau ternyata dia pindahan atau RPL ada nilai transfernya atau ada yang diakuinya, itu harus dikumpulkan. Bapak Ibu juga selaku operator hanya harusnya menerima saja bagaimana nilai konversinya. Yang mengkonversi siapa? Itu kan nanti ada senat, ada fakultas, ada jurusan. Kecuali tadi itu Bapak Ibu akhirnya serba bisa semuanya, semuanya melakukan. Kemudian perkuliahan, KRS, nilai, AKM, AKM ini juga harus jelas. Anak ini apa, aktif atau bukan, ya. Atau ternyata dia tidak aktif. Tidak aktifnya ada 2. Kalau tidak aktif lapor, itu cuti. Tapi kalau tidak aktif nggak lapor, itu non aktif, ya. Faktanya, Bapak Ibu sekalian, non aktif di Indonesia itu banyak sekali. Kita saat ini punya 10 juta mahasiswa. Mungkin 2 juta somethingnya itu mahasiswa non aktif. Kalau pengalaman saya mengidentifikasi, non aktif itu ada tiga areanya ya. Pertama adalah saat pendaftaran. Ya. Bapak Ibu biasanya kan suka menerima nih, rekrutmen nih, penerima mahasiswa. Bapak Ibu terima yang daftar, si A, si B, si C. Nah, si A itu kadang juga mendaftar di sini, mendaftar di Undana, mendaftar di mana, itu semua didaftar. Karena mungkin ya adalah biayanya gitu. Atau mungkin ada yang gratis ya, daftar aja. Tapi ketika daftar, dia nggak hadir. Bapak Ibu udah terlanjur kasih NIM. Ya. Akhirnya NIM itu dipelihara, nonaktif. Ini mananya anak ini nggak muncul, masih diharapkan semester depan muncul. Nggak muncul juga, masih diharapkan semester depan muncul lagi. Akhirnya nggak pernah muncul anak ini. Nah ini ternyata banyak yang seperti ini. Ada juga area nonaktif itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ketika mungkin ada kondisi dia salah jurusan, atau dia pindah, tapi nggak ngabarin Bapak Ibu semua. Ya, waktu itu ada perguruan tinggi, Pak, saya nggak tahu anak ini kemana, tapi setelah saya cek di pendidik, lah dia kuliah di tempat lain, di tetangganya. Pindah, nggak ngabarin. Gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu karena nggak dapat info, apalagi dari prodi juga ngabarin, udah dipelihara tuh, nonaktif, 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 nonaktif. Apalagi PT akhirnya nggak mengeksekusi, nggak segera dikeluarkan misalnya atau putus studi. Kalau ternyata permasalahan akademik kan putus studi gitu ya. Akhirnya ada harapan menunggu gitu ya. Akhirnya banyak kita masuk ke nonaktif. Sama nonaktif ini di area terakhir, di area di ujung ya. Biasanya kalau di ujung itu terkait tugas akhir ya. Skripsi, proyek. Ada mahasiswa misalnya S1 semester 8 ngambil skripsi. Ya. Dia nggak perform. Nggak inilah, nggak lancar lah skripsinya semester 8, mungkin komunikasi yang sama dosen lebih kurang atau dia juga nggak berprogres. Kemudian dilanjut ke semester 9. Nah, semester 9 ada kasus anak ini KRS-an, ada yang enggak juga. Ketika enggak KRS-an, si dosen masih merasa itu bimbingan saya. Tapi di riwayat sistem kampus enggak ada tuh dia KRS-an. Enggak ada tuh dia misalnya dalam kata itu bayar biaya kuliah semesteran, enggak ada. Akhirnya dia enggak jelas statusnya. Ada kondisi waktu itu muncul nanti di semester 14. Waktu saya mau menyelesaikan. Ya, padahal tadi itu dirawat nonaktif. Jadi ini memang harus diperhatikan, dimitigasi untuk nonaktif, baik di area pertama, tengah, maupun di akhir. Sampai ke status keluar, itu lulus atau drop out. Nanti saya jelaskan ada beberapa perbedaan status drop out-nya. Nah, ini antara perbedaan data mahasiswa sama histori pendidikan. PDDT sekarang melalui aplikasi Neofeeder itu menerapkan kondisi unik itu dalam PT itu sendiri. Kita masih belum terintegrasi nasional untuk data mahasiswa. Bagaimana Pak? Maksudnya apa gitu ya? Misalnya
Saya misalnya kuliah di UI, ya, maka data saya ada di UI. Tapi ketika nanti saya kuliah mungkin di Undana, data saya juga didatakan lagi di Undana, peserta didiknya. Jadi X ini akan ada berulang-ulang nih. Kalau anak ini lintas kampus. Tapi kalau di dalam kampus, misalnya saya S1-nya di UI, S2 di UI, S3 di UI, maka saya nggak perlu datain nih X ini. Cukup nanti datainya namanya histori pendidikannya. Jadi satu orang akhirnya bisa memiliki lebih dari satu histori pendidikan. Dia mau S1, mau S2, S3, profesi, dia akan tambah histori pendidikannya. Jadi kondisinya itu masih unik dalam PT. Nah, ke depan bisa jadi, karena juga kemarin kita sempat sounding ada wacana Neo Feeder Cloud, ya, kita naikkan ke atas. Ini salah satu isunya adalah ini. Bagaimana memastikan X itu pendatanya cukup sekali. Jadi ketika ada Bapak Ibu data mahasiswa, ya memang kita carilah mahasiswa itu siapa. Data yang paling kita akan gunakan adalah NIK. Jadi harapannya NIK di tempat Bapak Ibu itu valid. Kalau bisa memang Bapak Ibu dalam PMP ngecek data NIK-nya, KTP-nya, KK-nya, agar valid. Sama untuk kontak juga Bapak Ibu harapannya datanya yang valid ya, nomor HP-nya, emailnya. Karena nggak sedikit nih PT yang udah ngasal isi aja, sama semua gitu ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang data-data yang akhirnya tidak valid. Nah, kemudian data mahasiswa, jadi ini histori pendidikan, kita sudah ada sedik baru, pindahan, RPL, pendidikan non gelar atau course sama fast track. Walaupun fast track mau kita batasin juga ya. Oke, mengenai deadline pelaporan nasional. Ya, ini perlu saya sampaikan juga. Bahwa kita ada deadline, kita punya kalender pelaporan. Ya. Seperti kita ketahui, ada 3 semester ya, semester ganjil, genap, dan antara. Antara ini memang opsional, tapi kalau ganjil dan genap sudah pasti dilakukan. Kalau semester ganjil, pelaporannya itu kita akhiri pada tanggal 30 April. Semester genap kita akhiri 31 Oktober dan semester antara kita akhiri juga sama 31 Oktober. Yang di sebelah kanannya ini adalah contoh ya, contoh simulasinya. Misalnya kalau kita konteksnya adalah 25 ganjil. Oke, kita mulai semester ganjil di September 2025. Di sini ada yang mulainya September, ada yang mulai Oktober, nggak ada yang mulai Oktober, ada? Semester ganjil ada yang mulai Oktober? Oh, nggak ada ya, berarti hampir semua September ya. Oke, kita mulai September, ini mulai perkuliahan, maka 2 bulan sejak perkuliahan dimulai, yaitu akhir Oktober, Bapak Ibu harus sudah melakukan checkpoint 1. Saat ini checkpoint 1 itu konteksnya adalah mahasiswa yang masuk. Jadi di sana ada rekap berapa peserta didik baru, berapa pindahan, berapa RPL, berapa fast track, berapa double degree, pokoknya yang masuk. Dan memang untuk pelaporan checkpoint ada 2 dokumen yang Bapak Ibu harus upload. Pertama adalah SPTJM checkpoint itu, nanti sistem PDD ini akan ada rekapnya, kemudian Bapak Ibu minta pimpinan untuk tanda tangan, Pak ini tanda tangan, tolong mahasiswa kita ada 10 misalnya atau 500, itu nanti akan ada muncul. Sama yang kedua adalah dokumen penerimaan mahasiswanya, baik yang baru, pindahan, RPL, itu harus diupload. Nah, ke depan ini kita akan minta bantuannya lagi ini untuk mengecek, memeriksa dokumennya itu benar nggak sih yang dilaporkan oleh PT. PT udah ngelaporin belum sih? Kemarin kita udah menyurati PT ya tentang checkpoint. Ternyata ada yang belum lapor, ada yang sudah lapor ya. Padahal memang sudah lewat itu. Nah, checkpoint 1 sudah lewat, kemudian Januari itu biasanya akhir semester. Januari itu sudah berakhir. Berarti Bapak Ibu ini sekarang di fase liburan ya. Maksudnya lagi nggak ada yang kuliah ya. Ya. Jadi semester ganjil akhir, 2 bulan sejak berakhir, yaitu akhir Februari, berarti akhir Februari ini, Bapak Ibu harus melaporkan yang namanya checkpoint 2. Checkpoint 2 ini konteksnya adalah mahasiswa yang keluar. Yang lulus berapa, yang putus studi berapa, mengundurkan diri berapa, mutasi berapa, itu nanti ada rekapnya. Nanti pimpinan tanda tangan, bahwa mengetahui, oh, masa lulus saya di semester ini ada 50, ya udah dari situ 50 tanda tangan, nanti upload. Dan juga untuk checkpoint 2 sebenarnya juga
kita perlu Bapak Ibu nanti mengumpulkan yang namanya SK Yudisium atau SK yang terkait dengan keluar tadi itu. Misalnya ada yang dikeluarkan, ada yang putus sudi, ya itu maka harus ada SK-nya sebenarnya. Termasuk kalau akhirnya ada pendataan mengundurkan diri. Kita punya kasus tahun lalu, PT inisiatif mendatangkan mengundurkan diri, tapi merasa mengundurkan diri. Lebih baik saya diputus sudikan saja daripada mengundurkan diri. Jadi memang akhirnya ada case seperti itu. Nah, baru nanti di April, ini deadline semester ganjil. Jadi 30 April deadline-nya, berakhirlah sudah, Bapak Ibu sudah menyelesaikan, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk sampai dengan akhir April, karena biasanya di masa-masa ini akan padat, ya, padat laporan. Nanti sudah ditutup, biasanya kita kasih jeda 1 bulan untuk rekap, dan tidak boleh ada PT yang mengajukan pembukaan periode pada selama 1 bulan itu. Karena aneh ya, 30 April ditutup, 1 Mei sudah ada yang punya surat permohonan pembuka periode. Gimana itu ceritanya ya? Jadi akhirnya kita punya kebijakan biasa 1 bulan kita hold, tidak bisa melakukan pembukaan periode. Apapun alasannya, kecuali hal-hal tertentu akhirnya, dan juga pasti akan ada dispensasi pimpinan biasanya. Oke, ini statistik kita. Kita punya 4.416 perguruan tinggi dari 4 kelompok, PTN, PTS, PTA, dan PTK. PTN, PTS ini di lingkungan tinggi Saintek, negeri dan swasta. PTA ini di lingkungan Kemenak, negeri dan swasta juga. PTK, kementerian lain, contohnya kalau di sini mungkin ada Poltekkes Kemenkes, ada juga mungkin, apa ya di sini ya, Taken, itu tadi itu PTA Bu, Kemenak. Nah, 4 kelompok, tapi sebenarnya kita juga udah kedatangan kelompok 5. Kelompok 5 ini adalah namanya perguruan tinggi luar negeri cabang Indonesia. Kita punya Monash University, Deakin, Manchester, dan kabarnya ini beberapa kampus UK mau masuk di Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti ada yang di Kupang ya, NTT gitu ya. Untuk akhirnya menggairahkan, walaupun pasti biayanya sangat tinggi. Oke, kita juga punya case di sini ya, ternyata perkembangan mahasiswa barunya. Kalau kita lihat yang paling atas, ini adalah kondisi PTS. Ya, penerimaan mahasiswa PTS memang paling banyak di Indonesia, walaupun grafiknya naik turun. Nah, ini yang sering disuarakan oleh teman-teman aptisi. Pak, kita merasa saat ini kesulitan mencari mahasiswa baru. Bapak Ibu merasakan di Kupang kesulitan mencari mahasiswa baru? Ada penurunan? Tapi ini biasanya terjadi di Jawa sih. Kenapa? Karena di Jawa itu akhirnya banyak sekarang PTN BH baru. Ya. Sekarang ada misalnya UNES, ada UNY, UNJ, UT, jadi PTN BH, dan memang sekarang grafiknya, kalau yang merah ini ternyata juga konsisten naik. Jangan-jangan 10 tahun lagi mahasiswa baru PTN udah sama dengan PTS. Padahal jumlah PT-nya itu sangat jauh beda. PTN jumlahnya 127, PTS kita jumlahnya itu sekitar 2.700 perguruan tinggi. Tapi jangan dilihat dari perguruan tingginya, dilihat dari prodinya. Ya mungkin Bapak Ibu punya satu PT hanya punya 10 prodi. Tapi kalau PTN, satu PT itu mungkin prodinya sampai ratusan sampai 300. Jadi memang banyak sekali. Sementara yang warna biru itu Kemenak, itu dia melandai ini. Ini mungkin juga salah satu alert juga ya kepada teman-teman Kementerian Agama. Mungkin minat masyarakat juga bergeser ya, untuk memilih prodi-prodi umum daripada prodi agama gitu ya. Ini juga notice. Kemudian juga yang warna oranye ini adalah PTKL, tapi dia standar, artinya konstan karena terkait dengan kuota. Oke. Selanjutnya juga bagaimana PDDikti ini digunakan juga sebagai alat validasi PISN ya. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ada beberapa rules ya. Pertama, akreditasi program studi ini harus masih berlaku. Ya. Ada pertanyaan, Pak, kalau APT gimana? APT dalam konteks PISN memang tidak dicek. Tetapi karena di peraturan ijazah diharapkan muncul akreditasinya, ya, biasanya akhirnya PT menunggu tuh. Kalau PISN udah dapat,
dia belum bisa menerbitkan ijazah, dia menunggu dulu misalnya APT-nya keluar dari Bank PT. Kalau keluar pasti menunggu nanti korespondensi dengan Bank PT. Ada yang nunggu surveillance, ada yang menunggu asesmen lapangan, gitu ya. Jadi ini juga salah satu isu ya. Kemudian yang kedua pencatatan pendidikti. Ada klausulnya maksimum 3 tahun. Pak, ini artinya apa? Ini artinya ketika Bapak Ibu mendatangkan mahasiswa lampau, itu adalah salah satunya akan di-screening di PSN. Jadi jangan sampai Bapak Ibu punya mahasiswa angkatan 2025, nih 2025 sekarang nih, kita masih terbuka nih ya, saya ingatkan ya. Jangan sampai nanti di 2030 Bapak Ibu komplain, Pak, ada satu mahasiswa kami 2005 yang belum masuk. Kelupaan, selip. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau misalnya konteksnya saya contohkan 2030, itu kan 5 tahun ya. Maka PSN-nya tidak eligible. Karena maksimum yang bisa diwajarkan adalah 3 tahun. Bagaimana Pak kalau ternyata ini valid tapi lebih dari 3 tahun? Maka Bapak mau nggak mau harus melaksanakan yang namanya eksepsi. Nanti kembali lagi ke LEDIK kan, kalau eksepsi kan didelegasikan ke LEDIK itu. Nanti kan dicek lagi, benar nggak nih anak ini kelupaan. Makanya kalau kondisi kelupaan itu sebenarnya masih dimaklumi ketika terjadi mungkin di era 2020 ke bawah. Ya. Tapi kalau yang 2025, 26, 27 ini harapannya jangan ya. Tapi mungkin ini bisa catat mungkin operator-operator yang baru. Siapa tahu ada peralihan yang nggak smooth. Ya, peralihan smooth, oh datanya kita nggak dapat Pak dari yang lama misalnya gitu ya. Akhirnya ada yang ketinggalan. 1-2 orang. Jadi pelatihan. Oke, yang ketiga, NIK ini harus terisi untuk WNI. Kalau WNA harus terisi nomor paspor. Tapi sepertinya mungkin tahun ini akan berubah nih. Tidak cukup hanya terisi, tapi harus valid. Karena kita akan sedang berusaha untuk mendapatkan akses Dukcapil. Jadi ke depan harus valid. Jadi tidak hanya terisi. Karena banyak juga yang isinya NIK random gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus. Bagaimana Pak kalau peserta didiknya nggak tahu NIK-nya? NIK-nya ada di akte, di KTP, ya. Atau mungkin kasus lain. Bagaimana kalau belum punya NIK? Ya memang harus diurus ke Dukcapil, harus mendapatkan kita mendukung data kependudukan juga. Kemudian ada IPK dan juga ada SKS semester antara. Kemudian juga ada SKS per semester. Nah ini yang ada PT yang nggak tahu ya. Batas SKS maksimum 24 SKS itu hanya berlaku di diploma dan sarjana terapan saja. Sementara kalau magister, doktoral, asal Bapak Ibu bisa menjustifikasi itu tidak menjadi rules di PISN. Dan 24 SKS itu juga jangan dimaknai setiap semester bisa memberikan 24 SKS. Karena kalau di Permen 39 juga jelas bahwa semester 1, semester kedua kalau nggak salah itu maksimum 20 SKS. Nah ini yang memang belum kita cek lagi aturannya untuk di PSN, karena harusnya kita batasi juga. Baru semester ketiga bisa maksimum 24 SKS, itu pun sebenarnya hanya untuk mahasiswa yang berprestasi saja. Walaupun akhirnya kriteria berprestasi ini dikembalikan lagi ke PT, tapi umumnya pakai data IP semesternya. Kalau IP semesternya 3 ke atas boleh, dan lain-lain itu kalau ada kasus-kasus tertentu. Nah makanya jangan sampai ada PT yang udah paketin 24, 24, 24, 24, 24. Itu pasti penjaminan mutunya bisa dikatakan lemah. Kemudian ada SKS tempuh, harus memenuhi SKS, ya. Jadi ada minimal. Kemudian juga ada pelaporan semester untuk memastikan bahwa semesternya cukup. Jangan yang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa kemudian ini juga ada pembacaan SKS di PISN. Jadi kalau peserta didik baru dan tidak ada aktivitas kampus mereka, maka cara pembacaannya adalah akumulasi SKS per semester di AKM. Jadi dijumlahkan. Jadi cara baca SKS-nya itu dijumlahkan tiap semester, cocok nggak 144 misalnya untuk S1. Tapi kalau peserta didik baru dan dia ada kampus mereka, cara bacanya adalah SKS tempuh total. Ini biasanya adalah di pendataan di kelulusan dan juga di akhir ya.
akhir semester. Jadi ada beberapa rules-nya. Oke, kemudian saya juga izin berbicara mengenai RPL, karena RPL juga terkait dengan PDDikti, karena juga kita akan ada namanya eligibilitas yang akan mengalir ke PDDikti. RPL itu ada tipe A, tipe B, tapi kita fokus ke yang tipe A untuk melanjutkan formal, walaupun yang tipe B, ini juga kami akan segera menyesuaikan di sister ketika ada dosen-dosen yang punya sertifikat tipe B. Karena tipe B ini produknya adalah SK penyetaraan KKNI. Yang akhirnya kalau misalnya ada ahli, kemudian orang teknis, pendidikan tingginya nggak tinggi, tapi secara kemampuan dia punya, dia bisa saja diberikan RPL tipe B. Yang nanti bisa akhirnya menjadi dosen dan lain-lain. Karena dosen kan butuh minimal S2 misalnya. Nah, kita bicarakan RPL tipe A. Tipe A itu ada dua, perolehan kredit dan transfer kredit. Kalau perolehan kredit, dia itu memang pengakuan dari pendidikan non formal, informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah. RPL perolehan ini bisa untuk diploma, D4, S1 sampai dengan profesi sampai dengan S2 kalau nggak salah. S2 betul, perolehan. Kalau transfer kredit ini adalah pengakuan dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya hanya bisa sampai dengan S1. Jadi kalau lulusan D3 mau RPL transfer ke D4 bisa, mau transfer ke S1 bisa. Tapi kalau perolehan hanya sampai ke S2. Sementara S3 itu tidak bisa RPL ya. Tapi yang mau saya bahas mungkin di sini ya. Jadi kita ada kebijakan teknis jenis keluar, Bapak Ibu semua, ini perlu dipahami ya. Ada 5 status keluar, ya. Yang nomor 5, adalah lulus, dan lulus ini clear, penjelasannya adalah status berhasil studi. Apakah lulus ini boleh RPL? Boleh RPL transfer SKS di jenjang selanjutnya, tapi maksimum hanya sampai S1. Tapi juga penyampaian dari teman-teman Belmawa juga bisa RPL perolehan nanti maksimal sampai di S2. Nah makanya perbedaannya sebenarnya agak abu-abu ya. Tapi kita selalu konsultasi dengan teman-teman Belmawa terkait dengan hal ini. Tapi yang mau kita bahas sebenarnya adalah 4 nomor sebelumnya. Nomor 1, nomor 2 ini adalah nomor 1 sampai nomor 4 adalah drop out ya. Jadi kalau berbicara drop out ada 4 statusnya. Ya. Nomor 1, nomor 2 drop out karena keputusan dari perguruan tinggi. Ya. Nomor 1 adalah putus studi. Ini adalah drop out karena persoalan akademik. Persoalan akademik itu bisa dia mungkin nggak hadir beberapa semester, nggak ada kabarnya, kemudian juga nilainya nggak perform, mungkin ada target 2, tapi dia selalu 1, misalnya, atau dia melewati masa studi, akhirnya dia putus studi, drop out. Ya. Apakah mahasiswa yang putus studi boleh lanjut lagi? Boleh, dengan hanya cara RPL, tapi hanya bisa di kampus lain. Apakah di prodi yang lain berbeda tapi di kampus yang sama bisa Pak? Tidak bisa, jadi harus di kampus yang lain. Kemudian yang kedua, ini dikeluarkan. Tapi gue pertanyaan gini, Pak kalau dia mau jadi peserta didik baru lagi boleh nggak? Boleh kalau itu. Ya. Kalau dia mau jadi nol lagi di kampus yang sama, boleh. Tapi siapa yang mau mulai nol lagi? Tapi ada aja yang mau kemarin. Mau jadi peserta didik baru lagi, karena mungkin masanya masih banyak. Tapi kalau dia mau mengakui pengalamannya menjadi RPL, boleh, tapi hanya di kampus lain. Kemudian dikeluarkannya adalah dropout karena persoalan sanksi yang biasanya sifatnya disiplin, ya. Mungkin dia sanksi disiplin, sanksi pidana, sanksi kekerasan seksual, tawuran, gitu ya, kerusuhan, gitu ya. Akhirnya di drop out kan dikeluarkan. Apakah mahasiswa ini boleh lanjut lagi? Boleh dengan cara RPL, tapi hanya bisa di kampus yang lain. Jadi kalau studi dan dikeluarkan bisa lanjut, tapi hanya di kampus yang lain. Jadi sebenarnya aturannya jadi makin jelas ya. Untuk ketika kita menemui case yang putus studi dan dikeluarkan.
Sementara nomor 3, nomor 4 ini adalah drop out karena permohonan dari mahasiswanya. Perbedaannya apa? Nomor 3 ini adalah mengajukan pengunduran diri, jadi dia drop out karena memohon secara mandiri untuk berhenti kuliah. Akan banyak alasannya, misalnya mungkin alasan ekonomi, kesehatan, keluarga, mungkin pindah lokasi, tetapi dia mengundurkan diri dan tidak berniat untuk segera melanjutkan kuliah. Karena kan ada yang misalnya kerja ya, udah saya kerja dulu deh. Jadi mengundurkan diri, ya nanti mungkin kuliahnya nanti lanjut lagi kapan gitu ya. Nah, apakah yang seperti ini boleh lanjut? Boleh lanjut dengan cara RPL, baik di kampus yang sama maupun kampus yang baru. Tapi harus ada jedanya minimal 1 tahun. Jadi nggak bisa misalnya 25 ganjil pengunduran diri, 25 genapnya langsung RPL di kampus yang sama, nggak bisa. Di kampus yang lain juga nggak bisa. Harus ada 1 tahun karena itu akan membedakan dengan mutasi. Mutasi ini drop out, mengundurkan diri, dan ingin langsung pindah ke kampus yang lain atau ke prodi yang lain dalam satu kampus. Nah, apakah ini lanjut dengan cara RPL? Bukan. Ini lanjutnya dengan mekanisme pindahan. Bedanya apa? Ya kalau RPL, prodi Bapak Ibu harus eligible RPL. Tapi kalau pindahan sebenarnya semua prodi itu eligible untuk pindahan asal memang sudah punya ketentuan internalnya. Tapi yang menjadi konteks adalah juga perlu diperhatikan, prodi baru sebenarnya tidak disarankan menerima masuk pindahan. Prodi baru itu selesaikan dulu satu siklusnya, baru bisa menerima pindahan. Karena kalau prodi baru langsung menerima pindahan, itu pasti akan membingungkan. Jadi ini catatan yang harus dipahami. Dan nomor 4 ini mudah-mudahan segera kami bisa bantu ya di secara teknis. Karena tadi itu ada case mahasiswa pindah tapi nggak lapor ke PT. Tiba-tiba aja hilang begitu. Nanti kalau kita misalnya bantu di PD admin ketika ada PT yang menerima mahasiswa pindahan, harapannya informasi ini akan dikirim ke mahasiswa asalnya. Jadi mahasiswa asalnya tahu sebenarnya. Atau ternyata masih PT asalnya memang harus set mutasi dulu gitu ya. Baru akhirnya bisa distatuskan sebagai pindahan. Ataupun juga dalam pembacaan KRS ya, kadang untuk konversi adanya kasus ketika dia pindah, transkripnya kok jadi padat. Misalnya transkripnya jadi 80 SKS, padahal dia baru ngambil 40 SKS, karena bisa saja dokumennya mungkin dipalsukan atau dimanipulasi. Nah, makanya data PD ini menjadi data yang harusnya bisa mengalir juga ke PT tersebut gitu ya. Oke, ini adalah kebijakan teknis jenis keluar yang sudah kita melakukan di versi 3 dan kita akan improve di versi update yang akan datang. Nah, bagaimana kita melakukan penguatan tata kelola memang dari governance dan regulasi. Jadi harapannya tadi itu, baik pusat, LEDT, dan juga PT harus melihat lagi, mereview lagi. Regulasi internalnya udah ada belum? Biasanya pertanyaan sederhana, Pak, tadi tuh S1 kan sudah 8 tahun, bagaimana kita mengimplementasikan? Ini kembali lagi PT, mau mengimplementasikan 8 tahun, mau 7 tahun, 6 tahun, itu nanti PT yang bisa menentukan. Mau ikut standar nasional atau mau standar yang lebih unggul. Ya. Yang nggak boleh lebih rendah dari standar nasional. Jadi kalau S1 8 tahun secara nasional, maka PT nggak boleh punya standar 9 tahun, 10 tahun. Nggak boleh. Tapi kalau punya standar 7 tahun, 6 tahun, itu adalah melebihi standar nasional. Kemudian kita bagaimana kita meningkatkan kualitas data dari sisi PT, LLD pusat, bagaimana kita juga melakukan transformasi digital, sisi PT, LLD maupun pusat, peran perguruan tinggi juga kita makin harusnya diperhatikan, dan pemanfaatan data juga dalam konteks akhirnya mendapatkan data yang bersih juga kita harus perhatikan. Mungkin saya lanjut ke ini ya, peran ekosistem. Jadi bagaimana nanti pemerintah pusat akan support dalam hal arah kebijakan dan juga platformnya, LEDT nanti dalam hal pembinaan dan juga quality control, perguruan tinggi implementasi dan budaya data, bagaimana memastikan kewajiban mengumpulkan data yang benar tadi itu dilakukan dengan benar, dengan baik. Kemudian kalau Bapak Ibu punya vendor atau mitra, mereka itu harus dianggap sebagai enabler, yang mendukung, membantu, bukan pengendali. Pengendalinya harus tetap di perguruan tinggi.
ya. Jadi yang perlu disampaikan juga ke pimpinan, jangan juga tergantung sama vendornya. Vendornya harusnya ngikutin perguruan tinggi. Tapi ya kalau punya resource ya lebih baik mungkin internal, punya tim internal yang baik gitu ya. Sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan internal dalam konteks pengembangan sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi. Harapan tahun 2026, harapannya PDIT tidak sekedar hanya lebih canggih, mudah-mudahan bisa kita improve dalam step-step yang jelas, tapi mudah-mudahan bisa lebih dipercaya, lebih dimanfaatkan, dan juga lebih berdampak. Dan kunci suksesnya adalah tentunya dari hal tata kelola, baik si Kementerian Pusat, LID dan juga PT, kolaborasi pusat, LID dan PT, dan mitra, sama budaya data. Budaya data ini juga harus kita tumbuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu juga punya tugas nih, mensosialisasikan budaya data kepada mahasiswanya. Misalnya contohnya, mahasiswa harus aware bahwa datanya itu sangat penting. Jadi pastikan datanya itu valid. Jangan sampai contohnya nama masukin misalnya Franova Herdianto, udah konfirmasi benar, benar. Tapi nanti setelah dicetak di ijazah baru komplain, Pak saya salah katanya. Itu kan sebagai salah satu contoh ya bahwa dia nggak aware sama datanya sejak awal. Jadi ini adalah sumber-sumbernya yang harus kita pahami bersama ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai trigger diskusi. Ini memang cukup panjang, tapi perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dan memahami. Kalaupun tidak, monggo silakan nanti didiskusikan. Baik apa yang sudah saya sampaikan dan juga hal-hal kendala yang Bapak Ibu sedang alami. Mudah-mudahan saya dan nanti Mas Hasan juga bisa bantu, baik nanti di sesi ini, sesi break, atau mungkin sesi setelah break ya. Jadi hari ini kami dedikasikan untuk teman-teman dari 15 buat ini ya, silakan saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Tini. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Selamat siang. Bapak Ibu, mari kita lihat. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya